Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Tan Yun duduk bersila, menutup telinga, duduk seperti batu, mengendalikan api harmoni, dan api es harmoni melahap api. Atribut es dari langit api hitam dingin setinggi 9 kaki, atribut api dari api suci gagak emas setinggi 15 kaki. Dua spesies api utama mencoba melepaskan diri dengan teriakan keras, tetapi perlawanan itu sia-sia, dan mereka harus perlahan menyusut dalam teriakan itu. Di sisi lain, api Hongmeng dan api es Hongmeng berkembang dengan kecepatan yang tidak terdeteksi. Waktu berlalu, 2 tahun setelah waktu di istana, saat Hongmeng Bingyan menelan api hitam sedingin langit, tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 30 kaki, memancarkan nafas tier 4 Dacheng. Seolah-olah dari minor orde keempat ke master orde keempat. Sekarang dia memiliki kekuatan untuk secara instan melelehkan senjata ajaib dari senjata sub-daulat kelas atas. Tan Yun mengangguk puas dan bergerak dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, Hongmeng Bingyan jatuh ke telapak tangan kiri dan tergantung di tengah telapak tangan kiri. Tahun-tahun berlalu, dan Tan Yun menghabiskan 3 tahun lagi di istana. Ketika api Hongmeng telah menelan api suci gagak emas, ukuran tubuhnya melonjak hingga 50 kaki. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, murid bintangnya meledak ke dalam kegembiraan, dan tertawa keras, hahaha. Api Hongmeng sekarang telah melintasi tier 4 Xiao Cheng, Dacheng, dan mencapai puncak tier 4. Saat api Hongmeng mencapai puncak urutan keempat, dia dapat langsung mengubah artefak supreme menjadi ketiadaan. Bagaimana dia tidak bersemangat? Ledakan. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, sebotol danding, instrumen agung berkualitas tinggi setinggi 3 kaki, terbang dan jatuh di depannya. Besar. Tan Yun mengendalikan danding untuk meroket hingga 30 kaki. Pergi dengan. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, nyala api Hongmeng sepanjang 50 kaki menembus di bawah danding dan terbakar hebat. Tan Yun naik di udara, melayang bersila di atas danding, melihat ke bawah pada adegan tungku api Hongmeng. 10 hari kemudian, ketika danding putih terbakar menjadi merah dan putih, Tan Yun mengendalikan penutupnya untuk terbang menjauh dari danding. Segera, dia mengeluarkan 3 hairstring Mystic Herb berusia 2000 tahun dari tas eliksir dan melemparkannya ke dalam. Dinampan di danding. Setengah tahun kemudian, ketika rumput suan di tengah nampan berubah menjadi obat cair, menunjukkan warna hijau tua, Tan Yun secepat kilat, dan melemparkan 5 Ganoderma api hijau berusia 1800 tahun ke danding. 2 tahun kemudian, Tan Yun menatap obat cair di nampan. Ketika cairan benar-benar berubah menjadi hijau, dan bau obatnya kuat, dia mengambil 10 jiwa berusia 1200 tahun di dalam kantong obat roh. Rumput suci, cepat buang ke dalam obat cair di nampan. Dalam 3 tahun berikutnya, Tan Yun menyaksikan perubahan larutan obat tradisional Tiongkok di atas nampan, dan melemparkan 30 bunga pemahat darah selama 9 tahun ke dalam larutan obat. Panggilan. Tan Yun menghela napas panjang, keringat bercucuran dari dahinya, seluruh tubuhnya sudah basah kuyup. Ini adalah pertama kalinya sejak reinkarnasi Tan Yun, dalam proses alkimia, dia tampak sedikit gugup. Untuk mengetahui bahwa pil halus terkait dengan kehidupan Namong Yukin, bagaimana mungkin dia tidak gugup? Waktu terbang seperti anak panah. Setelah lebih dari setahun berlalu oleh Tan Yun di Istana Surgawi, Tan Yun mengeluarkan anggrek ungu Fuxin berusia 2300 tahun terakhir di dalam tas ramuan. Tan Yun Lingzi mengendalikan anggrek ungu berhati kompleks yang mengambang di udara, telapak tangan kirinya menghadap ke atas, dan seketika, api es Hongmeng setinggi 1 kaki muncul dari telapak tangannya, perlahan membakar anggrek ungu berhati kompleks di udara. Tan Yun tahu bahwa 5 elemen anggrek ungu Fuxin milik api, dan apinya positif lagi, dan obatnya terlalu mendominasi. Dia harus berhati-hati untuk mengendalikan api es Hongmeng, membiarkan napas dingin memasuki anggrek ungu hati yang kompleks, menghilangkan kekuatan atribut api yang sombong, dan akhirnya mencapai efek memasuki danding. 3 hari kemudian, ketika anggrek ungu berubah menjadi ungu muda, dan lapisan es setipis sayap jangkrik terbentuk di permukaan, Tan Yunli berteriak, pergi. Tiba-tiba, anggrek ungu hati yang kompleks dalam kehampaan, seperti kilat ungu ramping, dibawa ke danding. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, penutup atas besar di tanah naik ke langit, menutupi danding. Di Tiangong, 5 tahun kemudian. Selama waktu ini, Tan Yun duduk bersila, mengambang tak bergerak di udara, kesadaran spiritualnya tidak meninggalkan danding untuk sesaat.
17,5 tahun telah berlalu sejak Tan Yun memasuki kuil surga. Pada saat ini, Tan Yun, yang tidak bergerak, tiba-tiba membuka matanya, dan mengumpulkan nyala api Meng Agung di bawah dinding ke telapak tangan kanannya. Murid bintangnya dipenuhi dengan antisipasi yang intens, dia tahu bahwa jika dia mendingin selama 3 hari lagi, dia bisa minum pil. Ledakan. Sisanya seperti pertengahan tahun. 3 hari kemudian, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan Dinggai terbang ke dinding dan jatuh ke tanah. Hai. Saat Tan Yun melambaikan tangannya, lampu ungu ramping keluar dari kuali pil, berubah menjadi 16 pil ungu dalam kehampaan. Di setiap pil, ada bayi ungu yang meringkuk. Bayi adalah pil, dan itu adalah simbol pil terbaik, dan pil terbaik di atas pil terbaik. Jelas, apa yang disempurnakan Tan Yun adalah Fuxin Zun dan terbaik. Pil tungku ini bukan 12, tetapi 16. Jelas Tan Yun menggunakan alkimia seri 16 yang telah hilang sejak abad pertengahan. Melihat 16 pil Fuxin Zun terbaik, Tan Yun tersenyum dari lubuk hatinya. Dia sepertinya melihat Namong Yukin bebas dari penderitaan penyakit jantung setelah meminumnya. Yukin, ketika saya meninggalkan penghalang, saya akan menyelesaikan Zhao Wansha di tahap kehancuran, dan mereka yang ingin membunuh saya akan pergi ke Istana Jiwa Abadi untuk memberi Anda obat. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menganggapnya sebagai harta yang berharga dan mengambil 16 pil pemulih hati ke dalam cincin Qiankun. Kemudian dia duduk bersila, dengan tenang, dan mulai berlatih retret. Seperti yang kita semua tahu, Biksu Kesempurnaan Agung di alam pemurnian jiwa, setelah melewati kesengsaraan dan memasuki alam jiwa ilahi, di tahun-tahun mendatang, hanya setelah mencapai kesempurnaan agung di alam jiwa, mereka akan turun ke kesengsaraan surga lagi. Memiliki kemampuan untuk merobek kekosongan. Pada tahap pertama alam jiwa ilahi dan proses promosi ke kesempurnaan agung alam jiwa ilahi, tidak perlu melewati malapetaka lagi. Selain itu, ketika seorang biksu Dzogchen di alam pemurnian jiwa dipromosikan ke tingkat pertama alam jiwa, jiwa janin pertama di kolam spiritual akan menjadi jiwa ilahi. Sekarang Tan Yun hanya perlu mengolah jiwa janin Hongmeng kedua di kolam spiritual ke dalam jiwa ilahi Hongmeng, dan kemudian dia dapat melangkah ke tahap kedua dari alam jiwa ilahi dengan kekuatan yang meningkat. Karena Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, caranya membentuk jiwa Hongmeng berbeda dari biksu lainnya. Teknik kondensasi Hongmeng Qi. Tan Yun duduk bersila, ketika tangannya diinjak di dadanya, tiba-tiba, energi spiritual yang kuat dari surga dan bumi mulai membanjiri alisnya dengan gila. Dalam sekejap, 3 tahun kemudian, tubuh Tan Yun terguncang. Setelah 3 tahun, dia akhirnya menyentuh penghalang ganda dari alam jiwa ilahi. Dia mulai melahap energi spiritual surga dan bumi yang semakin menggila. Aura surga dan bumi yang kaya, setelah mengalir deras ke kolam spiritualnya, dengan cepat berubah menjadi tetesan cairan spiritual keemasan pucat, seperti tetesan hujan emas, menetes terus-menerus di kolam spiritual. Rintik, seiring dengan cairan spiritual emas, itu tumpah di kolam spiritual 300 persegi sang. Sebulan kemudian, kolam spiritual besar dipenuhi dengan cairan spiritual emas muda. Cairan roh telah menenggelamkan roh agung dan 9 jiwa janin agung di kolam roh. Setelah Tan Yun merasa cairan spiritual di kolam spiritual sudah penuh, dia segera berhenti berlatih. Pergi dengan. Dalam benak Tan Yun, segera, jiwa janin Hongmeng kedua yang duduk bersila di kolam roh melayang dalam cairan roh dan jatuh ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam roh. Pada saat berikutnya, jiwa janin Hongmeng melayang dan berdiri di dunia luas Hongmeng, dan kemudian, seperti meteor emas, melintasi kekosongan Hongmeng, pompa. Jatuh ke lautan luas cairan surgawi Hongmeng di bawah. Pada saat ini, Tan Yun, yang berkomunikasi dengan jiwa janin Hongmeng, jelas merasakan bahwa ketika jiwa janin Hongmeng memasuki 100 kaki di bawah cairan ilahi Hongmeng, pusaran besar terbentuk di lautan cairan ilahi Hongmeng yang luas. Jiwa janin Hongmeng di tengah pusaran, dengan ekspresi menyakitkan, terpisah dari bagian atas kepala, bergegas keluar dari pusaran, dan tergantung di atas cairan surgawi Hongmeng. Tiba-tiba, rasa sakit yang kuat mengamuk di tubuh dan pikiran Tan Yun, tetapi itu adalah tubuh jiwa janin Hongmeng di pusaran air, abu inci demi inci dimusnahkan. Apa? Suara kesakitan yang tak terbendung datang dari mulut Tan Yun. Segera, Tan Yun, yang sedang duduk di tanah di istana, menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya, menderita rasa sakit yang parah dari kehancuran jiwa janin Hongmeng.
Setelah 3 napas, ketika jiwa janin Hongmeng di pusaran air telah benar-benar berubah menjadi ketiadaan, pusat pusaran air yang memunculkan gelombang mengerikan diringkas menjadi cairan jiwa janin Hongmeng dari cairan surgawi Hongmeng. Pengorbanan. Tan Yun mengendalikan jiwa janin Hongmeng yang cair, naik dari pusaran ke langit, melakukan tendangan voli dan berdiri tinggi di atas cairan surgawi Hongmeng yang seperti lautan, dan kemudian, jiwa janin Hongmeng yang cair perlahan memadat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama mengeras, organ internal, 6 organ internal, dan 8 saluran meridian aneh secara bertahap diturunkan dari jiwa janin Hongmeng. Setengah tahun kemudian, jiwa janin Hongmeng benar-benar mengeras, seperti boneka tak bernyawa yang berdiri di udara di dunia Hongmeng. Jiwa kembali hidup. Jiwa Hongmeng kental. Tan Yun berteriak, dan segera, 3 jiwa dan 7 jiwa yang mengambang di atas lautan luas cairan surgawi Hongmeng berubah menjadi 7 berkas cahaya dan menembus kepala jiwa janin Hongmeng. Tiba-tiba, jiwa janin Hongmeng yang lamban menembakkan 2 mata indah di matanya. Itu berarti jiwa Hongmeng kedua telah dibentuk kembali. Semangat Hongmeng kembali. Dalam benak Tan Yun, roh Hongmeng kedua di dunia Hongmeng menghilang. Segera setelah itu, terbang keluar dari jantung Hongmeng di Tan Yun Lingqi, duduk bersila di tengah Lingqi. Pada saat ini, itu berarti Tan Yun telah memasuki tahap kedua dari alam jiwa ilahi. Setelah ranah ditingkatkan, Tan Yun tidak segera mengolah tubuh Tuan Hongmeng. Dia terus memilih untuk mundur dan berlari ke alam. Waktu berlalu seperti anak panah, dan dalam sekejap mata, 11 tahun lagi berlalu oleh Tan Yun di istana. Ketika ada 5 bulan tersisa sebelum gulungan waktu dan ruang terbuka, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Om, napas 4 kali lipat dari alam jiwa ilahi mengalir keluar darinya seperti gelombang yang mengamuk, membuat ruang dalam radius ratusan meter penuh dengan celah ruang yang mengejutkan. Betul sekali, Tan Yun telah memasuki tahap keempat dari alam jiwa ilahi. Hahaha, saatnya berlatih tubuh Tuan Hongmeng. Setelah Tan Yunlang tertawa, dia masuk ke dalam meditasi dan datang ke dunia harmoni di jantung harmoni, seperti penguasa dunia ini, berdiri di udara, melihat ke bawah ke losion suci kosmik seperti lautan luas di bawah, mata bintang meledak dengan harapan. Sekarang Tan Yun telah memasuki tahap awal tubuh Tuan tingkat 4. Setelah memasuki alam jiwa ilahi terakhir kali dalam retret, dia telah menyelesaikan penempaan hatinya. Sekarang dia hanya perlu meredam dan membentuk kembali paru-paru dan ginjalnya untuk memasuki tahap Xiao Cheng Tier 4. Pada saat itu, organ hati, limpa, dan perut dan fu di 6 organ fu akan ditempa dan dibentuk kembali, dan mereka akan dipromosikan ke tahap tubuh penguasa tingkat keempat. Saat Tan Yun pindah dari tingkat pertama jiwa ke tingkat keempat, dia sekarang memiliki 3 kesempatan untuk mengendalikan cairan surgawi Hongmeng, menyatukan paru-paru, ginjal, dan hatinya. Memiliki jumlah kekerasan-kekerasan untuk merobek bawahan-bawahan dengan tangan kosong. Pada saat yang sama, ketika Tan Yun melangkah ke tubuh Tuan tingkat 4, dia bisa memanipulasi 40 helai cairan ilahi Hongmeng sekaligus untuk meredam tubuhnya. Aku harus mendapatkan kekuatan yang kuat. Hanya dengan cara ini aku bisa melindungi orang-orang tersayangku. Hanya jika aku cukup kuat, aku tidak akan takut pada musuh. Hongmeng Senye, ayo. Tan Yun berdiri di langit dan berteriak. Segera, 120 helai cairan suci seperti naga suci naik ke udara dari permukaan cairan seperti lautan, seperti sekelompok banjir menari, berputar di sekelilingnya dengan kecepatan ekstrim. Dalam tarian berputar-putar, itu berubah menjadi untaian cairan surgawi Hongmeng, dan setelah mengebor ke tengah alis Tan Yun, itu turun ke paru-paru, ginjal, dan hati. 3 organ internal terkikis oleh cairan ilahi Hongmeng dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mendesis. Tan Yun sangat kesakitan sehingga dia menghirup udara lagi dan lagi, fitur wajahnya bengkok, dia meringkuk di tanah, menggigil, jubahnya basah oleh keringat. Rasa sakit karena menahan 3 organ dalam pada saat yang sama membuatnya merasa seperti setahun. 1 bulan kemudian, ketika paru-paru, ginjal, dan hati Tan Yun menghilang, Hongmeng Senye membentuk 3 organ internal cair di tubuhnya, dan kemudian mulai berbicara perlahan. Proses pembentukan kembali 3 organ dalam semakin menyakitkan, dan Tan Yun merasa pingsan. Dia tahu bahwa dia tidak boleh pingsan, jika tidak, cairan ilahi Hongmeng akan mengalir tak terkendali di tubuhnya, dan dia pasti akan mati. Dia menggigit ujung lidahnya lagi dan lagi,
tetapi dia jatuh ke dalam keadaan hampir koma lagi dan lagi karena kejernihannya. Tan Yun menggelengkan kepalanya tiba-tiba, membalik tangan kanannya, dan pedang terbang ungu di tangannya muncul dari udara tipis. Dia memegang pedang di tangan kanannya, dengan percikan darah, menusuk telapak tangan kirinya. Tiba-tiba, kesemutan dan rasa sakit yang hebat merusak sarafnya, membuatnya langsung bangun. Dia tidak mengambil Feijian dari telapak tangan kirinya, hanya dengan cara ini dia bisa merangsang dirinya sendiri dan menjaga kejelasannya setiap saat. Tidak diragukan lagi bahwa Tan Yun adalah orang yang kejam terhadap musuh dan dirinya sendiri. Dalam kesakitan, Tan Yun melewati jalan ini selama 3 bulan. Pada saat ini, 120 helai cairan ilahi Hongmeng di dunia Hongmeng telah habis, dan paru-paru, ginjal, dan hatinya juga telah direnovasi. Menusuk. Tan Yun berbaring di tanah, menghunus pedang terbang di telapak tangan kirinya, dan segera berbaring di tanah kelelahan dan tertidur. Selama bertahun-tahun, dia hanya memiliki momen ini, tidur sangat nyenyak. 3 hari kemudian, Tan Yunyoyu bangun. Pada saat ini, luka di telapak tangan kirinya telah pulih. Wow, Tan Yun melompat, dan setelah meluncur keluar dari istana surgawi, dia terbang keluar dari gulungan ruang waktu, melakukan tendangan voli di atas dojo kosong yang berjasa. Perasaan yang sangat kuat, Tan Yun tampak bersemangat, rambutnya berkibar, kesadaran spiritualnya yang kuat menyebar ke kehampaan di sekitarnya seperti kilat. 5.000 li, segera melampaui radius 10.000 li sebelumnya, dan kemudian meluas ke segala arah. Pada akhirnya, dia tidak berhenti sampai radius 15.000 mil. Luar biasa, dengan peningkatan ranah Tan Yun dan kemajuan tubuh tuannya, jiwanya sekarang sekuat 9 tingkat alam jiwa ilahi. Ketika Tan Yun mengangguk puas, Ling Shen merasakan bahwa di lautan awan yang luas setinggi 15.000 mil, seorang gadis cantik seperti peri emas berdiri di udara, menatap dirinya sendiri. Ini bukan Shen Subing, tapi siapa itu? Pada saat ini, Shen Subing memancarkan kekuatan dari alam jiwa suci. 1 jam yang lalu, dia baru saja berhasil melewati bencana 100.000 mil jauhnya. Baru saja ketika dia terbang di atas bidang yang berjasa, dia melihat kesadaran spiritual yang sebanding dengan 9 tingkat alam jiwa ilahi yang menutupi dirinya. Ketika dia bingung, dia melepaskan indera spiritualnya dan melihat ke bawah, dan ketika dia menemukan bahwa itu adalah Tan Yun, matanya yang indah menunjukkan keterkejutan yang tak terhentikan. Dia tahu bahwa Tan Yun adalah pria yang kuat sebelum dia bereinkarnasi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan jiwa Tan Yun, yang berada di 4 tingkat alam jiwa ilahi, sebanding dengan 9 tingkat jiwa ilahi. Dunia, Anda harus tahu bahwa semakin tinggi ranah, apakah itu kekuatan atau jiwa, kemampuan untuk melompat katak akan menjadi semakin lemah. Ini adalah hukum besi yang semua orang tahu. Tapi apa yang dia temukan dari Tan Yun adalah bahwa Tan Yun telah melanggar hukum besi. Semakin tinggi dia, semakin kuat kemampuannya untuk menantangnya. Dalam keterkejutan, tatapan Shen Subing seolah menembus kehampaan, menatap Tan Yun. Dia banyak berpikir, memikirkan sosok kesepian Tan Yun di puncak gunung berjasa di tengah malam lebih dari setengah tahun yang lalu. Saya menganggap Tan Yun sebagai seorang master, meninggalkan dirinya dengan batu dan pil spiritual. Sejak saat itu, dia tahu bahwa Tan Yun sangat peduli pada dirinya sendiri. Mungkin aku salah paham padanya. Jika saya memberinya kesempatan lagi, dia akan memberi Tan Yun kesempatan untuk menjelaskan malam itu. Ketika Shen Subing hendak mengirimkan suara, tetapi ketika dia melihatnya, Tan Yunang menatapnya, membungkuk sedikit, dan menarik indera spiritualnya. Pada saat ini, Tan Yun melihat waktu dan menemukan bahwa masih ada 6 jam tersisa sebelum gulungan waktu dibuka, jadi dia memutuskan untuk pergi ke Fangcheng Huangfu Suna untuk menemukan Tantai Zhongde untuk melihat apa yang dia cari. Bertekad untuk mengambil keputusan, ketika Tan Yun hendak pergi, tiba-tiba, di atas dojo yang berjasa, angin kencang bertiup, dan di langit yang cerah, awan gelap menutupi langit. Tan Yun melepaskan indera spiritualnya untuk menjelajah, dan kengeriannya begitu gelap hingga melebihi radius 15.000 mil. Merayu. Boom! Awan gelap tertutup rapat, dan guntur dan kilat yang bersinar panjangnya ribuan kaki, berguling-guling di awan gelap, dan napasnya terguncang. Pada saat ini, Shen Subing di bawah awan gelap di kedalaman ketakutan. Di bawah malapetaka, dia merasakan ketidakberartiannya sendiri.
Dia tahu bahwa kesengsaraan yang begitu besar setidaknya 10 kali lebih kuat daripada kesengsaraan ketika dia dipromosikan ke tahap pertama dari alam jiwa suci. Siapa yang melintasi kesengsaraan? Kesengsaraan yang begitu mengerikan akan menghancurkan gulungan ruang waktu dari alat tingkat rendah, dan para murid di dalamnya pasti akan mati. Saat Sen Subing menukik ke udara, Tan Yun di medan yang berjasa, kegembiraan kera iblis pembunuh surga terdengar di benaknya. Kuek, Tuan, saya akan menyeberangi malapetaka. Begitu saya melewati malapetaka, saya akan menjadi langkah kelima. Nima, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu ingin menyeberangi malapetaka? Kamu di sini untuk menyeberangi malapetaka untuk membunuh semua orang. Tan Yun membuka tas binatang roh dan berteriak dengan cemas, cepat, temukan seseorang tempat untuk menyeberangi perampokan. Itu tuannya. Setelah keras Sky Killer keluar dari kantong binatang buas, itu berubah menjadi sinar cahaya ungu hitam dan bergegas menuju pegunungan hijau tak berpenghuni di barat Dojo Meritorious. Tan Yun, keluar dari sini, tempat ini berbahaya, seseorang mencoba mengatasi bencana. Sen Subing menembak jatuh di udara, berteriak dengan suara serak. Kepanikan terdengar di telinga Tan Yun, dan Tan Yun tahu bahwa dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Om. Dalam getaran luar angkasa, Tan Yun naik dan menembak ke arah Sen Subing. Sesaat kemudian, Tan Yun dan Sen Subing bertemu. Dia melihat kulit pucat Sen Subing dan membungkuk dan berkata, "Kepala, Anda ketakutan." Itu adalah binatang roh murid yang melintasi malapetaka. Murid itu telah membiarkannya meninggalkan ladang kebaikan. Pada saat ini, Sen Subing menemukan bahwa di langit, awan gelap yang luas melonjak ke arah langit barat. Yah, kalau begitu aku bisa yakin. Sen Subing merasa lega. Murid akan melihat binatang roh melintasi perampokan. Murid itu pensiun. Tan Yun berkata, bergegas menuju langit. Sen Subing mengikuti Zhang Su yang terbang, menghela nafas, lalu berhenti mengikuti, dan kemudian terbang di Dojo Merit. 1 jam kemudian, ketika Tan Yun terbang 90.000 mil di langit, dia tidak bisa menangkap bayangan awan gelap. Dia tahu bahwa kera tua itu jauh darinya. Tan Yun duduk bersila di langit, menunggu kera iblis pembunuh surga kembali setelah melintasi malapetaka. Tuan, bawahan juga telah dipromosikan. Pada saat ini, suara sederhana dan jujur terdengar dari benak Tan Yun. Tan Yun melepaskan indera spiritualnya dan menemukan bahwa naga emas dan singa dewa dalam tas binatang buas telah melonjak hingga ukuran 400 meter, seperti gunung. Di dalam tubuh emas, napas periode pertumbuhan tingkat keempat terpancar. Tan Yun sombong, dengan kekuatan lompatan besar untuk menantang, biasanya pembangkit tenaga listrik Divine Soul Realm Grid Perfection, di bawah serangannya, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. 3 jam kemudian, duduk bersila, Tan Yun mendengar teriakan aneh yang bersemangat dari langit yang jauh, Kuek. Tuan, akhirnya saya merasakan rasa terbang. Tan Yun membuang muka dan tidak bisa menahan senyum. Tetapi ketika saya melihat seorang pria jangkung dengan tongkat hitam memegang tongkat hitam, meskipun mendapat ingatan Dewa Naga, itu tetap tidak dapat mengubah sifat kera. Terkadang berguling di udara, terkadang bergerak, dan terbang menuju dirinya sendiri di lautan awan. Datang, saat kera iblis pembunuh surga memasuki tahap kelima dari tahap awal dan naga emas dan singa dipromosikan ke tahap pertumbuhan keempat, Tan Yun senang dan berani di dalam hatinya. Ketika kera iblis pembunuh surga berada di periode kesengsaraan tingkat 4, ia mampu bertahan dari serangan unicorn api emas dewasa tingkat 5 yang sangat ganas untuk waktu yang singkat. Sekarang, saat memasuki tahap awal tier 5, Tan Yun dengan tegas percaya leapfrogging-nya untuk menantang kekuatan, sebanding dengan pembangkit tenaga listrik dari 8 atau bahkan 9 tingkat alam jiwa suci. Kera tua, masukkan tas binatang buas roh, dan temani aku ke Fangcheng. Setelah Tan Yun memasukkan kera iblis pembunuh surga ke dalam tas binatang roh, dia melakukan langkah besar, mengambil langkah lembut dari kehampaan, dan langsung melampaui kehampaan 4.000 kaki. Setelah mengangguk puas, Tan Yun terbang menuju pintu keluar dari alam suci yang berjasa. Butuh 3 jam bagi Tan Yun untuk terbang keluar dari pintu masuk alam Meritorious, mengenakan kain kasa dingin nafas kura-kura, menginjak naga emas dan singa, dan terbang menuju Fangcheng 30.000 mil jauhnya. Setelah berhasil tiba di Huang Fusuna, Tan Yun bertemu dengan Tantai Zhongde. Dalam kesepakatan, Tan Yun memikirkan Tantai Zhongde memberinya api, dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadanya. Tantai Zhongde memberitahu Tan Yun bahwa situasi orang tuanya telah berubah,
dan itu mungkin hanya kurang dari 100 tahun yang lalu, dan dia memohon kepada Tan Yun untuk memperbaiki pil pembaruan hidup terbaik sesegera mungkin. Tan Yun memikirkan yang berikutnya, menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya, dia menimbang dan berjanji bahwa dalam waktu 80 tahun, dia akan memperbaiki pil itu. Setelah keduanya berbicara selama 1 jam, Tan Tai Zongde berterima kasih kepada Tan Yun untuk pergi. Sebelum pergi, Tan Yun dan Tan Tai Zongde meminta seseorang untuk memblokir benang dingin pernapasan kura-kura dari mengintip alam jiwa suci yang kuat. Pada saat yang sama, Tan Tai Zongde memberitahu Tan Yun bahwa saat dia menjadi pelayan Huang Fu Sengxing, dia memiliki lebih banyak kekuatan di tangannya. Selanjutnya, dia akan membantu Tan Yun menemukan atribut es dan atribut api-api. Setelah Tan Yun kembali ke Holy Land of Meritoriousness, dia tidak melihat siapapun di sekitarnya. Kemudian, dia melepas kain kasa dingin yang bernafas kura-kura, mengenakan topi, dan terbang keluar dari tanah suci Meritoriousness. Butuh 3 saat untuk tiba di Fangcheng dan berjalan dengan tenang, Huang Fu Sunah. Halo, masih ada setengah bulan sebelum pelelangan, kamu. Sebelum penerimaan murid perempuan selesai berbicara, Tan Yun berkata, terima kasih, tolong beritahu saya, Tan Yun, yang adalah pria yang berjasa, layanan, meminta untuk melihat orang tua itu. Murid perempuan itu segera menjadi sangat hormat, ternyata Tan Sengzi, silakan ikut denganku. Kami Delao mengatakan bahwa kamu tidak perlu melapor di masa depan. Jawaban murid perempuan itu membuat Tan Yun sedikit terkejut. Kemudian, Tan Yun mengikuti murid perempuan itu sampai keluar akordeon di lantai 18. Laode, Tan Sengzi ingin bertemu denganmu. Orang-orang sudah mengundang, kata murid perempuan itu, dan pintu paviliun terbuka. Tan Tai Zongde melangkah keluar dari paviliun dengan ramah dan berkata sambil tersenyum, Tan Sengzi, silakan masuk. Xie de tua, Tan Yun membungkuk sedikit ke paviliun. Pada saat ini, Tan Yun mengerti bahwa itu pasti kesetiaan Tan Tai, dan hanya di bawah instruksi raja bahwa dia akan memperlakukan dirinya sendiri sebagai tamu. Tan Sengzi, silakan duduk, kata Tan Tai Zongde. Tidak, ditua. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, junior datang ke sini hari ini untuk meminjam beberapa batu roh berkualitas tinggi darimu. Berapa banyak yang harus dipinjam? Tan Tai Zongde bertanya. Selain omset, berapa banyak junior yang dipinjam di sini? Tan Yun berkata dengan tulus, para junior yang meminjam batu roh akan dikembalikan dalam waktu setengah tahun, dan bunganya 50%. 50%. Banyak sekali bunganya. Mata berlumpur Tan Tai Zongde menunjukkan sedikit keterkejutan. Segera, keterkejutan digantikan oleh kebingungan, dan kemudian Tan Tai Zongde tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kebingungan itu berubah menjadi pencerahan. Yah, karena ada manfaatnya, bagaimana orang tua itu bisa menolak? Tan Tai Zongde tersenyum, orang tua itu dapat memobilisasi 90 juta batu spiritual terbaik di sini, tidak lebih. Tan Yun merenung sejenak, lalu membungkuk dan berkata, meskipun 90 juta lebih sedikit, para junior akan menemukan cara lain untuk mengumpulkannya. Ini hanya Delao, jadi jangan khawatir tentang meminjamkan begitu banyak batu roh kepada junior. Tan Tai Zongde tersenyum sedikit, Tan Sengzi, jangan khawatir jika kamu terlalu tua untuk melakukan sesuatu, tunggu sebentar, dan kamu akan mendapatkan batu roh. Setelah itu, Tan Tai Zongde meninggalkan paviliun, segera kembali, dan menyerahkan cincin alam semesta harta karun berkualitas tinggi kepada Tan Yun. Semua batu spiritual ada di dalam, dan Tan Sengzi dapat mengambilnya. Adapun Iou, itu juga gratis. Terima kasih untuk orang tua itu. Tan Yun membungkuk, jika tidak ada yang lain, generasi muda akan pergi. Iya, Tan Tai Zongde tersenyum. Tan Yun berbalik dan hanya mengambil beberapa langkah, dan ada suara bingung dari Tan Tai Zongde di belakangnya, Master Sekte sangat mencintaimu. Meskipun tidak banyak batu spiritual berkualitas tinggi di tangan Master Sekte, miliaran dari mereka masih bisa disingkirkan. Kenapa tidak? Bicaralah dengan tuannya. Tan Yun berhenti dan melihat kembali ke Tan Tai Zongde, tuan telah banyak membantu generasi muda, dan generasi muda tidak ingin raja khawatir tentang generasi muda. Tolong Delao Mo juga memberitahu raja bahwa aku menginginkanmu, untuk meminjam batu roh. Tatapan Tan Tai Zongde memuji dan berkata, jangan mengandalkan penguasa, ambisius, Tan Sengzi berjalan perlahan. Tan Yun mengangguk dan pergi. Melihat kembalinya Tan Yun yang menghilang, Tan Tai Zongde bergumam pada dirinya sendiri,
Paman, masa depan keluarga Tantai saya cukup pintar untuk melakukan hal-hal hebat. Pamanku meminjam begitu banyak batu roh, dia pasti ingin mengendarai angin dan ombak, dan mengambil keuntungan dari pertempuran yang menentukan dengan ribuan jiwa di alam jiwa 5 bulan kemudian, dan kemudian membuat pertaruhan untuk emas. Dalam pandangan Tantai Zongde, Tan Yun mengusulkan tingkat bunga tinggi 50% daripada bekerja sama dengan dirinya sendiri untuk menang-menang. Ini cukup untuk menggambarkan kelihayan Tan Yun. Ini memang kasusnya. Tan Yun sangat ingin mendapatkan lebih banyak batu roh untuk memulai gulungan waktu dan ruang untuk kultivasi gila. Alasan terpenting baginya untuk memuja Huang Fushengzong adalah karena dia harus menggunakan sumber daya kultivasi sekte untuk menjadi lebih kuat dan membalas dendam dengan cepat. Sekarang Tan Yun dekat dengan tujuannya, tetapi dia tidak memiliki sumber daya untuk kultivasi, gulungan waktu dan ruang, tetapi dia tidak memiliki batu roh. Oleh karena itu, Tan Yun harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak batu roh. Dan Zhao Wanxia, serta ribuan murid Ji Umai, dan pertempuran hidup dan mati Fang Cheng Guanxi, menyebar di gerbang suci. Semua orang tidak peduli dengan diri mereka sendiri, dan mengklaim bahwa mereka pasti akan mati, mengatakan bahwa mereka secara sembrono menantang semua orang. Hal-hal adalah bahan tertawaan terbesar di gerbang suci. Dengan cara ini, jika Anda mengatur permainan judi sebelum pertempuran hidup dan mati, setelah Anda menang, Anda akan dapat menghasilkan kekayaan yang tak terbayangkan saat itu. Ini adalah metode tercepat yang bisa dipikirkan Tan Yun untuk menghasilkan uang. Untuk mendapatkan lebih banyak batu spiritual, Tan Yun secara alami lebih suka memberi Tantai Zongde 50% bunga, dan pasti tidak akan bekerja sama dengannya untuk berbagi manfaat secara merata. Malam tiba, Tan Yun kembali ke dojo berjasa. Pada saat ini, gulir ruang dan waktu dari perangkat mulia kelas bawah telah dibuka selama 3 jam. Sekarang, dengan 33 tahun kultivasi dalam gulungan ruang waktu, 43 murid pemurnian jiwa telah dipromosikan ke alam pemurnian jiwa tingkat kedua. Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Sue Ziyan, Huang Fuyu, dan Nangong Ruxue telah pindah dari tahap pertama jiwa ke tahap kelima. Luo Fan dan lebih dari 300 murid lainnya, kebanyakan dari mereka berada di tingkat keempat dari alam jiwa ilahi, dan beberapa adalah tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi. Di antara para murid, hanya Tuoba Yingying yang telah memasuki tahap ke-6 dari alam jiwa ilahi. Shen Qingqiu akhirnya dipromosikan ke tahap pertama dari alam jiwa ilahi setelah terus-menerus menelan pil. Dapat dilihat bahwa kualifikasinya memang rata-rata. Shen Subing memasuki tahap pertama dari alam jiwa suci. Shen Qingzhen dipromosikan ke tahap kedua dari alam jiwa suci. Yang mengejutkan Tan Yun, Tang Xinying telah pindah dari tahap pertama ke tahap ketiga dari alam jiwa suci. Bakat, kecerdasan, dan bakat tidak harus kalah dengan Sister Shen Suzhen. Tan Yun, apakah pil Suster Yukin sudah disempurnakan? Mu Meng tampak penuh harap. Yah, itu disempurnakan. Setelah Tan Yun tersenyum tulus, dia meraih tangan Mu Mengqi dan berkata, saya akan meninggalkan sekte untuk jangka waktu tertentu, dan menemukan cara untuk mendapatkan beberapa batu roh. Anda akan menunggu saya kembali di sekte tersebut. Kemudian, Tan Yun mengatur penghalang kedap suara, dan memberitahu Mu Mengya, Zhong Wuxiao, dan Sue Ziyan tentang berbagai rencananya. Melihat penampilan cemas ketiga wanita itu, Tan Yun memberitahu ketiga wanita itu bahwa sekarang kera tua itu telah memasuki tahap awal tahap kelima, dan dengan perlindungannya, dia tidak akan berada dalam bahaya sebelum wanita ketiga dibebaskan. Tan Yun memandang Tuoba Yingying, pergilah, berjalanlah bersamaku. Kekuatan mantan Tuoba Yingying tidak hanya kepala dari 12 tuan dewa di bawah komando Tan Yun, tetapi juga penasihat Tan Yun. Oleh karena itu, Tan Yun ingin membawanya bersamanya sehingga dia bisa menjadi lebih akrab dengan dunia yang tidak dikenal ini dan menjadi penolongnya yang paling kuat dan lebih tajam di masa depan. Itu tuannya. Setelah Tuoba Yingying menjawab dengan hormat, Tan Yun mengangkat penghalang kedap suara, dan Tuoba Yingying melayang ke udara dan terbang menuju pintu masuk alam suci yang berjasa. Huang Fuyu mendekati Mu Meng'a, Zhong Wuxiao, dan Sue Ziyan, dan berkata dengan bingung, kemana saudara Tan pergi? Ketika Huang Fuyu bertanya, Shen Subing, yang tidak jauh, menatap putri ketiga Mu Meng dengan ekspresi bingung yang sama. Di mana kakak iparku? Kenapa aku harus memberitahumu? Sue Ziyan berkata, menarik Mu Menggu dan Zhong Wuxiao, kakak, ayo pergi, tinggalkan dia sendiri.
Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao tersenyum dan menggelengkan kepala. Dan Huang Fu sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya. Kemudian, Tang Xinying datang ke Zhong Wuxiao. Setelah para suster mengobrol sebentar, Tang Xinying dan Shen Subing pergi. Zhong Wuxiao menyaksikan, Tang Xinying menghilang ke langit, ekspresinya cemas, matanya yang indah penuh air mata, hatinya sedih. Kakak, Tan Yun bilang kamu mata-mata, saudari, seorang mata-mata. Anda harus seberapa baik. Di area tengah pegunungan Tianpu, selain sekte kuno Huang Fu Shengzong, ada juga Xiuxianzong kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, berjumlah ribuan. Di antara ratusan sekte budidaya kelas 1, ada 6 sekte besar, di antaranya adalah sekte Longyun, yang didasarkan pada alat pemurnian. Federing Danzong didirikan dengan Dansu. Jimat Suci Xianzong didirikan dengan jimat. Istana Formasi Dao yang mendalam, yang mendirikan sekte dengan teknik formasi, sekte setan tertinggi, yang terutama memurnikan mayat, dan Pavilion Tianji, yang mendirikan sekte teknik boneka. Longyunzong terletak di tengah pegunungan Tianpu, di antara pegunungan yang menjulang tinggi di timur, seluas 50.000 li. Sebuah gedung pencakar langit besar yang melindungi sekte, seperti mangkuk raksasa, ditekuk terbalik di atas gerbang, membuat Longyunzong kokoh. Dikelilingi oleh pegunungan, di puncak gunung langsung ke langit, berdiri pedang besar setinggi ribuan kaki, dan kata-kata, Longyunzong, tertulis dengan kuat di pedang itu. 3 hari kemudian, di depan gerbang gunung, 2 murid rangkap 8 dari alam jiwa janin, untuk beberapa alasan, masing-masing memiliki 1 hingga 5 tanda darah jari di wajah mereka, dan mereka seharusnya ditampar. Telinga kiri kedua orang itu hilang, dilihat dari luka berdarahnya, sepertinya mereka dirobek secara brutal. Pada saat ini, kulit kedua orang itu berubah secara drastis, dan mereka melihat Changhong ungu dan Changhong hijau, mengalir dari langit, dan sambil bernafas, mereka berubah menjadi sepasang gadis emas dan sosok seperti batu giok di depan gerbang gunung. Pria itu mengenakan jubah ungu, sekitar 26 atau 77, dan wanita itu berusia awal 20-an, mengenakan gaun hijau. Pada saat ini, Tan Yun dan Tuoba Yingying tidak mengenakan pakaian Huang Fu Shengzong. Permisi, 2 senior, apa yang kamu lakukan? Kedua murid itu membungkuk dengan hati-hati dan bertanya. Di bawah Tan Yun, jika Anda memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Master Sekte yang mulia, tolong beri tahu saya. Tan Yun berkata dengan ringan. Senior, tunggu sebentar, junior ini akan melapor. Salah satu murid berlari menuju gerbang dengan panik. Tunggu sebentar. Tan Yun berteriak kepada muridnya, melihat bekas luka di wajah mereka dan noda darah yang tertinggal setelah kehilangan telinga mereka, alis pedangnya berkerut, siapa yang menyakitimu seperti ini? Jangan takut, aku temanmu dari Master Sekte Lama, bukan penjahat. Mendengar ini, air mata jatuh di mata mereka berdua, dan salah satu dari mereka berkata, Senior Tan, 3 jam yang lalu, seorang pria muda yang aneh dan seorang wanita yang aneh datang ke gerbang gunung dan berkata mereka ingin melihat raja kita. Generasi yang lebih muda hanya mengatakan satu hal dan meminta mereka untuk menunggu generasi yang lebih muda untuk melapor. Akibatnya, 2 yang lebih muda ditampar dan telinga mereka dipotong oleh pria itu. Pada saat itu, tetua ke-19 sekte kami kebetulan berjalan keluar dari sekte, dan berteriak pada mereka berdua. Akibatnya, pria itu melukai tetua ke-19 kami dengan parah. Tetua ke-19 kami, di bawah kecabulan laki-laki, membawa mereka ke dalam sekte. Setelah mendengar ini, Tan Yun dengan serius berkata, apa kultivasi Anda untuk tetua ke-19? Kembali ke senior Tan, tetua ke-19 kami, dikabarkan bahwa kami telah memasuki alam jiwa ilahi. Level spesifiknya tidak diketahui oleh para junior. Murid itu berkata dengan hormat, dengan ekspresi ngeri, senior Tan, pria dan wanita itu, tidak mendengar aksen seperti yang berasal dari pegunungan hukuman surgawi. Mereka datang dengan agresif, dan yang datang tidak baik. Bukan dari pegunungan hukuman surgawi. Tan Yun tampak bingung, dan berkata, kamu tidak perlu melapor, kamu bawa aku menemui Master Sektemu sekarang. Generasi muda patuh. Setelah sedikit ragu, murid itu menginjak pedang terbang dan terbang ke sekte. Tan Yun dan Tuoba Yingying terbang melintasi kehampaan, dan mengikuti mereka tanpa tergesa-gesa. Meskipun Longyunzong adalah sekte peringkat atas untuk membudidayakan makhluk abadi,
Tidak peduli kekayaan aura langit dan bumi dan kemegahan berbagai bangunan di sekte tersebut, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Huang Fusengsong. Setelah terbang ribuan mil, murid Yujian terbang turun dari lautan awan, di tengah lereng gunung yang megah. Setengah jalan melintasi gunung, Lu Hong membangun istana setinggi 300 meter, istana VIP. Senior Tan, tuan dan pria dan wanita ada di dalam. Murid itu berkata dengan cemas. "Yah, kamu bisa mundur. Aku akan pergi menemui sekte Master Long sendirian." Tan Yun melambaikan tangannya, murid Yujian terbang menjauh. Tiba-tiba terdengar suara tragis dari istana. "Ah, siapa kamu? Permintaan Anda, Master Sekte ini tidak akan setuju." "Ah tidak." Mendengarkan jeritan yang sudah dikenalnya, Tan Yun tahu bahwa pemilik suara itu adalah Master Sekte Long Yunzong, Long Aotian. Ketika Tan Yun, sebagai utusan Huang Fusengsong, berbicara tentang kerjasama dan menang-menang dengan lebih dari 1000 penguasa di tengah pegunungan Tianpu, Long Aotian, orang yang kekar dan tampaknya jujur, meminta nasihat Tan Yun bedah. Oleh karena itu, Tan Yun memiliki kesan yang mendalam padanya. "Ying-Ying, jangan ungkapkan identitas kami." Tan Yun berkata, berubah menjadi bayangan, muncul di luar aula VIP, menendang ke arah pintu aula yang tertutup. Ledakan, pintu kuil terkoyak, dan Tan Yun berjalan masuk dengan tenang. Ketika dia melihat pemandangan di istana, pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut. 16 tetua di istana yang mengenakan kostum para tetua Long Yunzong memiliki kepala di tempat yang berbeda, tubuh mereka tergeletak di genangan darah. Bau darah yang menyengat menjijikkan, dan seluruh aula tampaknya dicuci dengan darah. 8 kali lipat Long Aotian dari alam jiwa ilahi jatuh dalam genangan darah, lengan kirinya telah dipotong, dan tulang-tulang kakinya telah patah. Di samping Long Aotian, seorang pria dan seorang wanita membelakangi Tan Yun, dan pria itu memegang lengan kiri Long Aotian yang berdarah. Long Aotian melihat seseorang menerobos masuk, dan ketika dia melihat Tan Yun, matanya mengungkapkan keinginannya untuk bertahan hidup. Tanpa menunggu dia berbicara, Tan Yun memimpin, "Sepupu, apa yang terjadi?" Long Aotian segera mengerti bahwa Tan Yun tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai murid Huang Fusengsong. "Sepupu, dan ipar perempuan. Mereka ingin menyerang Long Yunzong kita." Long Aotian meraung dengan mata merah, ditendang terbang oleh pria itu dengan punggung menghadap Tan Yun, dimuntahkan dengan darah, dan dihancurkan dengan keras. Jatuh 100 kaki jauhnya. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa pria berjubah emas dengan punggung menghadapnya adalah lapisan ke-8 dari alam jiwa ilahi, dan wanita dengan rok putih adalah lapisan ke-9 dari alam jiwa ilahi. Pada saat ini, pria berjubah emas dan wanita dengan rok putih berbalik perlahan dan menatap Tan Yun. Pria berjubah emas memiliki hidung lurus dan sikap yang luar biasa. Melihat Tan Yun, matanya penuh dengan niat membunuh yang tersembunyi. Wanita dalam rok putih terbuka, rok putihnya setipis sayap jangkrik, dan dada serta perutnya seperti zamrud menjulang. Dia memiliki wajah yang menakjubkan, penuh warna yang menawan, seolah-olah dia dapat mempesona semua makhluk, tetapi matanya yang berair jernih dan tidak murni, memberikan penampilan yang menyedihkan kepada orang-orang setiap saat. Ini juga memberikan tampilan yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tan Yun memandang wanita berbaju putih itu dan secara naluriah memberitahunya bahwa wanita ini tidak mudah. Ternyata itu adalah sepupu dan adik ipar sekte Master Long. Pria berjubah emas dengan santai menjatuhkan lengan yang patah di tangannya dan menjatuhkannya ke tanah. Dengan tangan berlumuran darah, dia menunjuk ke kursi berdarah di sampingnya tanpa senyum. "Silakan duduk." "Duduk saja." Tan Yun menatap pria itu dengan dingin. "Mengapa membunuh sesepuku dan melukai sepupuku?" "Kenapa? Hahaha, karena para tetua ini tidak tahu cara berpromosi." Nada suara pria berjubah emas itu penuh dengan ketidakpedulian terhadap kehidupan. Dia memandang Tan Yun dan Tuoba Ying-Ying, tanpa ragu berkata, "Berhenti bicara omong kosong, aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, bunuh Long Aotian, kamu adalah Master Sekte Long Yun, dan semuanya akan mengikuti perintah kami di masa depan. Kedua, jika kamu menolak, aku akan membunuhmu lagi."